Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita mau ngobrolin satu tempat nih yang mungkin menarik perhatian Anda. Apalagi kalau lagi cari ide liburan keluarga yang nggak terlalu jauh tapi nyegerin di area Jawa Tengah. Fokus kita kali ini Pijar Park. Ini sebuah destinasi wisata di Kabupaten Kudus. Kita punya semacam ulasan atau artikel gitu yang cerita pengalaman di sana. Katanya sih area kolam renangnya itu jadi primadona banget. Nah, misi kita bareng-bareng hari ini, kita coba bedah deh apa aja sih yang bikin Pijar Park ini menarik, yang menurut sumber ini tentunya, kenapa kolam renangnya bisa heboh gitu. Terus, apa yang bikin tempat ini bisa jadi pilihan liburan keluarga yang oke di Kudus. Mungkin agak beda dari yang lain, yuk kita gali bareng detail-detailnya. Tentu, ini contoh yang menarik ya. Bagaimana tempat rekreasi lokal itu punya peran penting. Kan banyak tuh destinasi wisata besar. Nah, tempat kayak Pijar Park ini, yang coba kasih pengalaman unik tapi harganya tetap ramah di kantong, buat keluarga di daerahnya sendiri, itu jadi penting. Ini bukan cuma soal tempat main air aja, tapi bisa jadi bagian penting dari ekosistem rekreasi lokal. Coba kita lihat, seberapa berhasil sih pendekatan mereka dari deskripsi yang kita pegang ini? Oke deh, kita mulai dari info dasarnya dulu ya. Lokasinya Pijar Park ini di Kabupaten Kudus. Sumber kita ini bilang kalau target utamanya ya keluarga. Jadi desain sama atraksinya memang buat segala usia gitu kalau datang rombongan. Satu hal yang langsung disebut sebagai nilai plus itu suasana alamnya. Katanya asri. Ini kesan awalnya berarti tempat ini nawarin lebih dari sekedar wahana buatan ya. Tapi ada segernya lingkungan juga. Betul sekali. Dan seperti yang Anda bilang tadi, artikel yang kita ulas ini langsung nunjuk ke daya tarik utamanya, area kolam renang. Penulis ulasannya itu cerita, begitu masuk area kolam, suasananya langsung jadi ceria. Nah, ini sinyal awal yang kuat nih, kalau pengelola berhasil bikin atmosfer yang pas di pusat atraksinya. Menciptakan vibe yang pas itu nggak gampang loh. Oke, mari kita perdalam nih bagian kolam renangnya. Ada dua fitur yang kayaknya paling ditonjolkan sama sumber kita ini, yang jadi pembeda utama gitu. Pertama, ada semprotan busa. Deskripsinya lumayan bikin penasaran. Kolam diselimuti busa putih lembut, bikin ilusi kayak salju tropis. Wah, ini kedengerannya unik banget ya. Menurut Anda, apa sih yang bikin hal simple kayak busa ini jadi menarik? Cuma karena baru aja? Nah, ini poin bagus. Daya tarik busa ini, menurut saya ya, kerjanya di beberapa level. Pertama, jelas keunikan visual sama sensoriknya. Di negara tropis kayak kita, salju itu kan konsep eksotis ya. Bikinnya pakai busa itu cara cerdas dan relatif murah buat kasih pengalaman nggak terduga. Kedua, ini tuh playful banget. Busa kan ringan, lembut, terus aman dimainin segala usia. Ini bisa ngebangkitin sisi kekanakan bahkan di orang dewasa, kayak yang sumber kita catat juga. Jadi, ini bukan cuma wahana, tapi pengalaman multisensori yang gampang diingat. Ini contoh bagus gimana kreativitas sederhana bisa ngasih dampak besar ke pengalaman pengunjung, tanpa perlu investasi teknologi mahal. Gambaran dari sumber ini sih momen seru bareng-bareng, penuh antisipasi, terus tawa dan teriakan pas airnya tumpah. Ada penjelasan lebih lanjut nggak di sumbernya? Misalnya, seberapa sering tumpahnya? Atau gimana ini bikin area itu rame terus? Sumbernya memang nekanin popularitasnya sih, apalagi pas akhir pekan. Itu nunjukin kalau fitur ini sukses jadi semacam event kecil yang ditunggu-tunggu. Walaupun detail frekuensi tumpahnya nggak disebut, daya tariknya itu dikombinasi antara nungguin sama kejutan bareng-bareng. Semua orang tahu air bakal tumpah, tapi momen pasnya itu loh, sama sensasi diguyur rame-rame, itu yang bikin senengnya komunal. Ini strategi efektif buat bikin puncak-puncak keseruan berkala pas main air, jadi energi pengunjung tetap tinggi. Ini bukan fitur pasif aja, tapi aktif ngelibatin emosi pengunjung. Jadi kombinasi antara sensasi unik salju tropis dari busa sama ledakan seru periodik dari ember tumpah itu jadi formula utama mereka ya. Menarik juga ya gimana dua ide yang relatif simple bisa jadi pusat perhatian. Tepat. Tapi, penting juga dicatat nih, menurut ulasan ini, Pijar Park gak cuma ngandelin dua fitur itu aja. Disebutkan juga ada jenis kolam lain, kayak kolam yang lebih dangkal buat anak-anak, terus ada kolam buat dewasa juga. Ini nunjukin pemahaman kalau dalam satu keluarga, kebutuhannya kan bisa beda-beda.
Ada yang pengen heboh di bawah ember tumpah, ada yang mau lebih santai, ada anak kecil yang butuh area aman. Oh iya, betul juga. Satu lagi nih, aspek fundamental yang dipuji di ulasan. Kualitas air kolamnya. Disebutin, airnya jernih, terus terasa segar. Nah, di tengah fokus ke wahana seru, kualitas dasar kayak gini seringkali, agak terlupakan ya. Padahal krusial banget. Air yang bersih dan segar itu kan fondasi kenyamanan sama kesehatan, apalagi buat kolam renang publik. Sumbernya juga nambahin, lingkungan sekitar kolam yang ada pohon-pohonnya itu ikut dukung suasana alami dan nyaman. Mungkin jadi adem juga ya. Ini ngelengkapin pengalaman berenang jadi lebih dari sekedar main air, tapi juga nyegerin secara keseluruhan.